kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan kisah perjalanan yang telah dilalui dari Yuan Shitianzun akhirnya turut tangan untuk mengambil Xiaoyu. Wukong pun melawannya, namun sayangnya dia kalah dan mati terbunuh. Sedangkan Niu Moren yang ingin membantu, dia pun ditemukan sekarat. Namun Yihu juga tewas dalam pertempuran melawan Tianxun. Lalu dia memberikan tubuhnya untuk Bailong makan. Itu semua agar Bailong mampu meneruskan dan melindungi Xiaoyu serta membalaskan dendam semuanya. Setelah pertarungan, Yuan Shitianzun langsung terbang membawa Xiaoyu yang telah dilahap di dalam tubuhnya. Dan saat Tan Sanzang sampai, semuanya telah selesai. Lalu dia berusaha mengejar Tianxun. Tiba-tiba muncullah kapal peri duyung. Mereka adalah penghuni Sungai Hitam, di mana terletak rute untuk memburu Yuan Shitianzun. Mereka bersedia membantu untuk menyeberang ke sisi sungai. Dan Tan Sanzang pun ikut serta ke istana peri duyung, menunggu sampai jalur sungai terbuka. Di saat yang sama, Dewa Gelap dan Bixi pun menyerang ke istana peri duyung. Para peri duyung menang, tapi mendapat beberapa kerusakan alam. Saat ini, semua berusaha memperbaiki sisa pertempuran. Dan sedangkan Tan Sanzang bersama Bailong sedang menjalani latihan terakhir mereka sebelum berangkat ke sisi sungai. Terlihat akhirnya Bailong pun mengeluarkan kekuatan aslinya. Dia pun telah berkembang pesat dan saat ini wujudnya adalah setengah siluman serigala dan setengah siluman harimau. Dia pun dengan kekuatan penuhnya menyerang Tan Sanzang. Namun, di wujud buasnya itu, dia kehilangan kendali. Dan tiba-tiba, diceritakan ingatan Tan Sanzang. Di saat itu, Tan Sanzang mengingat saat-saat Bailong menemuinya dulu untuk mengajaknya mengembalikan kitab suci ke barat. Kesan pertama Tan Sanzang bertemu Bailong adalah dia anak yang ceroboh. Bailong juga anak yang bodoh. Tanpa terasa, mereka sudah bersama lebih dari setahun. Sekarang mereka sampai di titik yang belum pernah mereka kira sebelumnya. Dan Bailong memang memiliki bakat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tan Sanzang sungguh ingin membimbingnya beberapa tahun lagi. Namun perjalanan ini akan lebih menarik baginya. Tapi sayangnya tiba-tiba pertarungan itu tidak diperlihatkan. Kali ini diperlihatkan Bailong sedang dibangunkan oleh Baji karena mereka akan bersiap untuk berangkat. Bailong pun bingung dan terduduk sambil berpikir terakhir kali dia sedang berlatih bersama gurunya. Namun ingatannya buram karena dia mencoba membunuh Tan Sanzang. Lalu dia pun tidak ingat lagi. Jadi dia menyimpulkan kalau dia tetap kalah dari Tan Sanzang. Walaupun begitu, dia pun tetap penasaran proses pertarungan itu. Karena dia tidak merasa sakit dan tubuhnya telah pulih. Namun sayangnya dia pun ditinggal oleh Baji dan Wuqing. Lalu dia pun berlari mengikuti mereka dan ke kapal dari Putri Duyung. Di sana, Tan Sanzang sedang berbicara pada peri duyung. Dia pun berterima kasih dan mempercayai Niu Moren pada peri duyung untuk dirawat. Peri duyung itu pun terlihat sedih karena kepergian Tan Sanzang dan mereka berjanji akan lebih mematuhi ajaran dari Tan Sanzang. Lalu, di tengah percakapan itu, akhirnya
Tan Sanzang pun menyadari keberadaan Bailong. Bailong pun akhirnya tersadar kalau dia sudah 3 hari pingsan. Terakhir dia ingat sedang berlatih dengan Tan Sanzang. Kemudian dia tidak ingat lagi setelah itu. Tan Sanzang pun berkata hasil latihannya tidaklah buruk. Dan kali ini menurut Bailong, Tan Sanzang memiliki suasana hati yang bagus dan dia bertanya, kenapa bisa begitu? Namun Tan Sanzang berkata tidak ada apa-apa dan itu semua karena setelah semuanya beristirahat beberapa hari, semua jadi bersemangat. Jadi tetaplah pertahankan semangat itu. Dia berharap semua berjalan dengan baik. Karena semuanya sudah siap, akhirnya Tan Sanzang beserta murid-muridnya dan ditemani duyung baru pergi meninggalkan kerajaan itu. Dan Tan Sanzang pun berkata dengan bijak, percayalah, setiap orang memiliki kesempatan. Setiap orang pasti mencapai akhir perjalanan mereka. Jadi, mereka harus mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Dan akhirnya kapal itu pun muncul di permukaan, namun diselimuti kabut tebal. Mereka pun tidak bisa melihat, hanya peri duyunglah yang bisa. Peri duyung bernavigasi dengan memanfaatkan pantulan suara yang hanya bisa didengar olehnya. Tan Sanzang dan murid-muridnya pun tidak bisa mendengarnya. Mereka memancarkan suara yang tidak bisa didengar. Gelombang suara itu akan memantul balik sehingga mereka dapat mengetahui posisinya. Itu adalah kemampuan alami dari para duyung. Si putri duyung susu pun berkata pantai sisi lain harusnya tidak jauh lagi. Dan dia mendengar suara orang lain di sana. Mungkin itu dari Yuan Shitianzun atau Di Sitian. Murid Tan Sanzang pun berkata, mungkinkah Yuan Shitianzun juga mempunyai kemampuan yang dimiliki peri duyung? Dan Susu pun berkata, itu mungkin saja karena dia adalah dewa kuno. Dan akhirnya setelah beberapa lama perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di sisi lain Sungai Hitam. Di sana terlihat pulau itu dipenuhi monster-monster yang mengerikan. Mereka tidak tampak seperti ular, iblis, ataupun manusia. Dan janganlah pernah memprovokasi mereka. Karena di sana sangat berbeda dengan dunia luar. Tidak ada makhluk hidup selain monster di sana. Semua makhluk pun saling memangsa. Waktu juga tidak ada artinya. Ribuan tahun hanya tampak begini. Tersebar kabar di sana adalah tempat yang damai dan itu adalah simbol dari yin dan yang. Walaupun Tan Sanzang sendiri belum memahami dunia itu. Dan Bailong pun terlihat sangat kagum karena tempat itu adalah tempat di mana Tan Sanzang beserta murid-muridnya mengambil kitab suci dulu. Dan Susu pun berkata ada yang datang lebih awal daripada mereka. Itu dibuktikan oleh monster batu yang baru saja mati. Dia diserang dengan brutal. Padahal monster itu bukanlah tipe penyerang dan luka yang dihasilkan masihlah baru. Penyerangnya pasti hanya melampiaskan amarah seperti penuh dengan kebencian. Lalu Bailong pun mencium jejak dari yang membunuh monster batu dan dia mencium bau yang tidak asing. Ya, dia mencium bau Yuan Shitianzun. Dengan itu semua, akhirnya Tan Sanzang memutuskan mereka harus berjalan lebih cepat lagi. Dan di sisi lain pulau itu, ternyata Di Sitian beserta rombongannya juga sudah sampai. Dia pun berkata bahkan dewa sekalipun belum pernah datang ke tempat itu. Tempat itu masihlah misterius sampai detik ini. Peri duyung dikenal sebagai penjaga pantai Sungai Hitam. Mungkin dia tahu banyak tentang tempat ini. Namun Nona Bixi berkata, bangsa duyung selama ini hanya kagum dengan kemurnian tempat itu dan tidak ada inisiatif untuk masuk.
Bahkan dia sendiri tidak mengerti waktu dan awal pembentukan tempat itu. Sedangkan Yuan Tianxun, Tan Sanzang, dan lain-lainnya mungkin telah mendarat di tempat lain saat ini. Lalu tiba-tiba, siluman ular putih pun berkata jika bertemu di sini, mereka akan berakhir. Dan dia pun meminta Peri Duyung sebaiknya untuk menghindar. Peri Duyung Biksi pun tidak terima dengan itu dan dia menantang siluman ular putih. Untungnya, siluman laba-laba pun melerainya karena mereka semua memiliki tujuan yang sama. Jadi kenapa mereka tidak bersaudara saja menjadi kakak adik? Namun mereka berdua pun menolak. Hal itu pun membuat Disitian tertawa karena apapun yang mereka inginkan, tunggu saja sampai mereka mendapatkan kitab suci itu. Yuan Tianxun telah meninggalkan mereka semua. Jadi, mereka telah menyesal bergabung dengannya. Lalu, salah satu star pun berkata, tindakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Disitian pun berkata, sutra itu menyimpan kekuatan yang tak terbatas. Yuan Tianxun pasti menggabungkan kekuatan langit dan bumi. Lalu selanjutnya dia akan menggila. Jadi mereka akan bersama menghentikan Yuan Tianxun. Lalu cerita pun dibawa ke sisi langit. Di sana terlihat burung kuno Kiaroro sedang terbang dengan cepat membawa Aosu. Mereka memiliki tujuan yang sama dengan Tan Sanzang, ya, ke pulau seberang Sungai Hitam. Ternyata burung Kiaroro pernah ke sana bersama kakek naga kuno. Jadi dia masih ingat betul tempat itu. Dan tidak lama pun mereka sampai di pulau itu. Dan burung Kiaroro itu pun melesat hingga Aosu pun terjatuh. Dan dampak jatuhannya pun juga sangat mengerikan karena tanah-tanah di sana sampai berhamburan. Burung Kiaroro itu pun kagum dengan keindahan tempat itu karena sudah lama sekali dia tidak ke sana. Hanya saat itu dia kurang memperhatikan tempat ini. Dunia di sana sangatlah menarik. Dan Aosu pun berkata pada burung Kiaroro, kenapa dia bisa menganggap tempat ini menarik? Karena Aosu malah membencinya, dia tidak suka. Dan burung Kiaroro menjelaskan, tempat ini sangat bagus bahkan untuk berkuda. Tapi Aosu pun tidak suka mendengar itu dan dia meminta burung Kiaroro tetap di sini. Dia akan menyelesaikan sesuatu. Rombongan Tan Sanzang pasti kaget dengan kedatangan dari Aosu. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke sisi Xiaoyu. Terlihat di sana Xiaoyu pun telah tersadar dari pingsannya dan tiba-tiba ada yang mengagetkannya. Ada seseorang yang berbicara padanya dan orang itu sangatlah asing. Orang itu membawa tongkat dan mangkuk untuk menawarkan minuman pada Xiaoyu. Siapakah orang itu? Kita bahas di chapter selanjutnya kawan. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe kalian ya. Dan sampai jumpa.